Di sebuah desa kecil yang terpencil di lereng gunung, hiduplah seorang janda tua bernama Mbah Sarni. Usianya telah senja, tetapi ia masih setia menjaga sebuah tradisi warisan leluhur yang amat ia percayai. Setiap tahun, tanpa pernah absen, ketika bulan Sura tiba dalam penanggalan Jawa, ia dengan cermat menyiapkan sesaji khusus untuk penunggu mata air tua yang terletak di belakang rumahnya yang sederhana. Mata air itu bukan hanya miliknya, melainkan telah menjadi sumber kehidupan bagi seluruh warga desa. Mengalirkan air jernih untuk minum, mandi, dan mengairi sawah. Ritual ini adalah sebuah janji nenek moyangnya untuk menjaga keselamatan dan kelancaran air kehidupan tersebut. Mbah Sarni melakukannya dengan penuh keyakinan, ketelitian, dan rasa hormat yang mendalam. Tidak satu pun detail yang ia abaikan, dan tidak pernah sekalipun ada yang terlewat dalam rentang waktu puluhan tahun ia menjalankan kewajiban suci ini. Namun, tahun itu adalah tahun yang berbeda. Langit yang semula cerah tiba-tiba berubah gelap gulita, diiringi deru angin yang menderu dan hujan yang menghujam bumi tanpa ampun. Badai datang begitu cepat dan dahsyat, melanda desa berhari-hari tanpa henti. Atap rumah Mbah Sarni yang sudah tua bergemuruh diterpa hujan, dan dingin yang menusuk tulang merayap masuk melalui celah-celah kayu. Dalam kondisi cuaca yang kejam itu, tubuhnya yang sudah rentan tidak mampu bertahan. Mbah Sarni terbaring lemah di depannya, dilanda demam tinggi yang membuat pikirannya berkabut dan seluruh persendiannya terasa ngilu. Di sudut dapur, sebuah nampan kuningan berisi rangkaian sesaji yang telah disiapkannya setengah hati, kembang 7 rupa, kemenyan, jajanan pasar, dan segelas teh mani. Teronggok begitu saja, tertutup kain lurik yang mulai berdebu. Untuk pertama kalinya dalam ingatannya, ia tidak mampu beranjak menuju mata air untuk menunaikan kewajibannya. Sesaji itu pun tetap berada di tempatnya, terlupakan oleh panasnya demam dan heningnya rumah yang sepi. Keesokan harinya, badai akhirnya reda. Matahari muncul kembali, menyinari desa yang basah dan dipenuhi genangan air. Namun, suasana tenang yang biasanya mengikuti cuaca cerah justru tidak kunjung datang. Sebaliknya, sebuah keheningan yang mencemaskan dan tidak wajar menyelimuti pemukiman warga. Sumur-sumur yang biasanya dipenuhi air jernih tiba-tiba menjadi keruh dan mengeluarkan bau anyir yang menusuk hidung. Sumber masalahnya jelas terlihat dari mata air utama di belakang rumah Mbah Sarni. Mata air yang selama ini dikenal dengan kebiruannya yang jernih itu kini menyusut drastis, airnya berubah menghitam pekat seperti dilumuri arang dan minyak. Dari balik rimbunnya pepohonan di sekitar sumber air, suara-suara bisikan halus dan desisan sesekali terdengar, terbawa oleh angin yang semilir namun justru membuat bulu kuduk siapapun yang mendengarnya merinding. Udara di sekitar tempat itu terasa berat dan dingin, seakan memperingatkan bahwa ada sesuatu yang sangat tidak beres. Kegelisahan warga desa pun semakin menjadi-jadi. Mereka, yang telah puluhan tahun hidup damai dengan ritme alam dan aturan-aturan tak tertulis, segera menyadari akar permasalahannya. Semua mata tertuju ke arah rumah Mbah Sarni yang terlihat sepi dan terkunci. Beberapa tetua desa, dengan wajah dipenuhi kerut kekhawatiran, akhirnya memberanikan diri untuk mendatangi sang janda. Mereka menemukan Mbah Sarni masih terbaring lemah di tempat tidurnya, wajahnya pucat dan napasnya tersengal-sengal. Dengan suara parau dan penuh penyesalan, ia mengakui kelalaiannya yang fatal itu, bahwa sesaji tahunan itu belum ia tempatkan. Wajah para tetua itu pun langsung pucat pasi, diliputi sebuah pemahaman yang mengerikan. Bagi mereka, ini bukanlah sekadar kelalaian seorang nenek tua yang sedang sakit. Ini adalah sebuah penghinaan, sebuah pengingkaran terhadap janji leluhur yang telah dijaga turun-temurun kepada entitas yang telah lama dihormati dan dijaga hubungan baiknya. Kegeraman dan kekecewaan makhluk penunggu tempat itu, mereka pikir, kini telah menjelma menjadi malapetaka yang mengancam seluruh desa. Malam itu,
Kabut tebal yang tidak alami menyelimuti desa, membuat jarak pandang nyaris tidak ada dan udara terasa basah serta menggigit. Dari arah mata air yang telah tercemar itu, mulai terdengar suara rintihan panjang dan mendayu-dayu, berlarut-larut sepanjang malam. Suara itu bukanlah suara angin atau hewan, melainkan lebih seperti ratapan yang penuh dengan kekecewaan dan amarah yang mendalam, menusuk langsung ke dalam jiwa siapa saja yang mendengarnya. Beberapa warga yang nekat mengintip dari balik jendela mereka mengaku melihat bayangan-bayangan tinggi dan kurus, bentuknya tidak jelas dan samar-samar, bergerak melayang di antara pepohonan sekitar mata air. Makhluk-makhluk itu seakan mengawasi, mengintip ke arah rumah-rumah warga dengan intensitas yang mencemaskan. Seekor anjing penjaga yang biasanya galak, tiba-tiba menjadi ketakutan, merengek-rengek sebelum akhirnya menjadi gila dan menerjang pagar kayu kandangnya sendiri hingga babak belur, seolah berusaha melarikan diri dari sesuatu yang hanya bisa dilihatnya. Tidak lama setelah kejadian mencekam itu, sebuah malapetaka lain menimpa. Putra, anak bungsu kepala desa yang berumur 7 tahun, tiba-tiba jatuh sakit dengan demam yang sangat tinggi dan membuatnya tidak sadarkan diri. Tubuhnya panas membara dan terus-menerus berkeringat dingin, namun yang paling mengerikan adalah ucapannya saat terbangun sesaat. Dalam kondisi delirium, matanya melotot melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh orang lain di ruangan itu. Dengan suara parau dan penuh ketakutan, ia terus-menerus menggumamkan kata-kata yang sama tentang seorang nenek-nenek yang sangat haus dan sebuah janji yang telah dikhianati. Dokter dari kota terdekat yang didatangkan keluarga tidak mampu mendiagnosa penyakit aneh tersebut karena secara medis tidak ditemukan sebab yang jelas. Para sesepuh desa yang mendengar cerita ini hanya bisa menggeleng dengan wajah muram. Mereka saling memandang dengan pengertian yang sama, berbisik pelan bahwa ini bukanlah penyakit biasa, melainkan sebuah peringatan yang lebih nyata dan personal dari penunggu mata air. Ia merasa diabaikan. Melihat penderitaan yang melanda warga dan keadaan putra yang kian memburuk hingga nyaris tak berdaya, Mbah Sarni diliputi perasaan bersalah yang amat sangat. Ia menyadari bahwa sakitnya bukanlah alasan yang cukup untuk melalaikan kewajiban sucinya, dan kini seluruh desa, bahkan seorang anak kecil, yang menanggung akibatnya. Dengan tekad yang membaja, meski tubuhnya masih sangat lemah dan setiap langkah terasa menyiksa, ia memutuskan untuk memperbaiki kesalahannya. Didukung oleh keluarga kepala desa yang hampir putus asa, Mbah Sarni memimpin penyiapan sesaji baru. Kali ini, sesaji itu dibuat dengan lebih lengkap, lebih hikmat, dan penuh penghormatan. Ia tidak setengah-setengah, ia mengeluarkan semua barang berharga yang dimilikinya, termasuk sepasang cincin pusaka peninggalan almarhum suaminya, untuk ditambahkan dalam sesaji sebagai bentuk penebusan kesalahan dan permohonan maaf yang tulus. Setiap helai bunga, setiap sajian, disusun dengan doa dan harapan agar amarah itu reda. Dengan diiringi doa darah khusyuk dari para tetua dan warga desa yang berkumpul dengan wajah-wajah khawatir, Mbah Sarni berjalan terlatih-tatih menuju mata air. Langkahnya berat dan lambat, disangga oleh tongkat kayu dan tekad yang menguatkannya. Suasana di sekitar sumber air terasa sangat berbeda, udaranya begitu berat, dingin, dan hening yang tidak wajar, seakan-akan alam sendiri menahan napas. Kabut tipis masih menyelimuti pepohonan, menciptakan siluet-siluet menyeramkan yang seolah mengawasi setiap gerak-geriknya. Dengan tangan gemetar, ia meletakkan nampan sesaji yang penuh itu di atas batu datar besar yang telah menjadi tempat persembahan turun-temurun. Kemudian, dengan suara bergetar yang penuh penyesalan dan kerendahan hati, ia mulai memanjatkan permohonan maaf. Ia mengakui kelalaiannya, memohon pengampunan, dan berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa ia dan seluruh desa tidak akan pernah lagi melupakan atau meremehkan janji leluhur ini. Setiap katanya diucapkan dengan hati yang tulus, menembus kesunyian mencekam yang menyelimuti tempat itu.
Setelah Mbah Sarni mengucapkan permohonan maafnya yang terakhir, untuk sesaat tidak ada yang terjadi. Kesunyian mencekam masih menyelimuti tempat itu, seakan-akan keheningan itu sendiri sedang menimbang-nimbang setiap kata yang barusan diucapkan. Hanya desau angin yang terdengar menyusuri dedaunan. Kemudian, suatu kejadian aneh perlahan-lahan terungkap. Secara tiba-tiba dan tanpa penyebab yang jelas, api kemenyan yang telah menyala dan mengeluarkan asap wangi itu padam seketika. Padamnya api itu begitu sempurna, seakan-akan dilahap oleh udara lembab itu sendiri, tidak menyisakan sedikit pun bara atau asap. Suasana hening yang semakin menegangkan pun terpecah oleh sebuah desahan panjang yang sangat halus namun terdengar jelas, seolah datang dari dalam bumi atau dari balik elapan mata air itu sendiri. Desahan itu mengiaskan sebuah perasaan, mungkin lega, mungkin juga penerimaan, tetapi yang pasti, membawa serta sebuah kepuasan yang misterius. Perlahan-lahan, hampir tidak terlihat, air hitam pekat yang tergenang di mata air mulai menunjukkan perubahan. Warna hitamnya berangsur-angsur memudar, digantikan oleh kejernihan, dan permukaannya yang semula surut, mulai naik kembali, mengisi cekungan batu yang telah mengering. Keesokan paginya, sebuah keajaiban yang hampir tidak dapat dipercaya menyambut warga desa. Mata air di belakang rumah Mbah Sarni telah kembali seperti sedia kala, bahkan lebih jernih dan deras alirannya. Airnya yang bening kembali mengalir menyuburkan sawah dan memenuhi sumur-sumur warga yang semula keruh dan anyir, seolah tidak pernah terjadi sesuatu pun. Namun, perubahan paling menakjubkan terjadi pada Putra, anak kepala desa. Demam tinggi yang telah merenggut kesadarannya sirna tanpa bekas. Ia terbangun dari tidurnya dalam keadaan segar bugar, matanya berbinar, dan tubuhnya dipenuhi energi layaknya seorang anak yang tidak pernah merasakan sakit sebelumnya. Ia bahkan tidak memiliki ingatan samar-samar tentang malam-malam mengerikannya. Normalitas pun kembali ke desa, tetapi sesuatu telah berubah secara fundamental dalam diri setiap penghuninya. Mbah Sarni dan seluruh warga desa kini menyadari dengan sangat jelas bahwa dalam hubungan rumit dengan dunia yang tak kasat mata, sebuah tradisi dan janji bukanlah hal yang bisa dianggap remeh atau ditinggalkan begitu saja. Sesaji yang terlewat bukan hanya soal persembahan fisik yang tidak terantar, melainkan sebuah simbol penghormatan yang terabaikan, sebuah ikatan yang diputus dan konsekuensinya bisa sangat nyata serta mempengaruhi hidup banyak orang. Pelajaran itu tertanam sangat dalam, dan sejak saat itu, tidak ada satu ritual pun yang pernah terlewat, bahkan oleh generasi penerus yang paling muda. Kisah tentang sesaji yang terlewat menjadi legenda pengingat yang dituturkan dari mulut ke mulut. Mengajarkan arti tanggung jawab, penghormatan, dan menjaga keseimbangan dengan hal-hal yang tidak selalu dapat dilihat oleh mata.